Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Awaliatul Mar'ah, mahasiswa Universitas Siber Muhammadiyah, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Hoaks, Ujaran Kebencian, dan Tantangan Pancasila di Era Media Sosial. Teman-teman, kita semua tentu menggunakan medsos hampir setiap hari ya. Melalui media sosial, kita bisa memperoleh informasi dengan sangat cepat. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat berbagai permasalahan, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, fitnah, dan provokasi yang dapat memecah belah masyarakat kita. Padahal, kita sebagai bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup yang mengajarkan persatuan, saling menghormati, serta hidup berdampingan dalam keberagaman. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan apa saja tantangan Pancasila di era media sosial, dampak hoaks terhadap masyarakat, bagaimana aturan hukum mengaturnya, serta solusi yang dapat kita lakukan agar nilai-nilai Pancasila tetap diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk ke pembahasan ya. Pengertian Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara, ideologi bangsa, sekaligus pandangan hidup masyarakat Indonesia. 5 sila Pancasila mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam bertindak, termasuk ketika kita menggunakan media sosial. Pengertian hoaks dan ujaran kebencian. Hoaks adalah informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan masyarakat. Sedangkan ujaran kebencian merupakan pernyataan yang menyerang individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, maupun golongan tertentu. Perkembangan media sosial membuat penyebaran keduanya terus berlangsung secara cepat. Saat ini banyak ditemukan berita palsu mengenai politik, kesehatan, bencana alam, maupun isu sosial yang tersebar melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, dan platform lainnya. Contohnya, hoaks tentang kesehatan, hoaks mengenai pemilu, ujaran kebencian yang mengandung unsur sara, informasi palsu, yang itu memecah belah masyarakat kita. Akibatnya dapat menimbulkan kepanikan masyarakat, memecah persatuan bangsa, menurunkan rasa saling percaya, menimbulkan konflik, dan memicu ujaran kebencian. Perilaku tersebut bertentangan dengan nilai Pancasila, terutama sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila ketiga tentang persatuan Indonesia. Menurut para ahli komunikasi, literasi digital merupakan kemampuan seseorang untuk mencari, memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara bijaksana. Semakin tinggi kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, maka semakin kecil kemungkinan seseorang menjadi korban maupun penyebaran hoaks. Oleh karena itu, literasi digital menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi informasi. Di Indonesia sendiri, penyebaran hoaks dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu UU ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP apabila memenuhi unsur tindak pidana tertentu. Tujuan penegakan hukum bukan hanya memberikan hukuman, tetapi juga melindungi masyarakat kita dari dampak informasi yang menyesatkan. Selain hukum, diperlukan pendidikan karakter, etika digital, dan kesadaran masyarakat agar pengguna media sosial lebih bertanggung jawab. Adapun beberapa solusi yang dapat dilakukan kita, yaitu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, menghormati perbedaan pendapat, tidak menyebarkan ujaran kebencian, meningkatkan literasi digital, menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak usia dini. Dengan langkah tersebut,
media sosial dapat menjadi sarana yang bermanfaat bagi masyarakat. Berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi informasi memberikan banyak sekali manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan baru berupa penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Apabila masyarakat tidak bijak dalam menggunakan medsos, maka persatuan bangsa kita dapat terganggu. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai generasi muda yang memiliki tanggung jawab untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aktivitas, termasuk menggunakan media sosial, saya berharap kita semua dapat menjadi pengguna medsos yang cerdas, kritis, serta mampu menjaga persatuan bangsa dengan tidak mudah percaya ataupun menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.